Shalom, ini adalah part 2, bagian kedua dari seri Padang Gurun. Yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang tujuan daripada Padang Gurun. Yang kedua, saya mau beritahu kepada saudara, sesi ini saya berikan judul tokoh-tokoh Alkitab yang dibawa ke Padang Gurun. Dan saudara harus bangga kalau saudara dibawa ke Padang Gurun karena tokoh-tokoh Alkitab ini yang dibawa ke Padang Gurun sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan, dan menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Ketika kita mendengar cerita tentang mereka, kita membaca cerita tentang mereka, kita melihat apa yang terjadi atas kehidupan mereka, semuanya dibawa ke Padang Gurun sama Tuhan. Perjalanan yang luar biasa. Bahkan dari semua mereka ini, ada satu tokoh juga yang membuat saya makin bangga ketika dibawa ke Padang Gurun. Yesus pun dibawa ke Padang Gurun. Dan dia dicobai, dengan jelas Alkitab mengatakan dia dicobai, dan dia dibawa ke Padang Gurun oleh roh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita dibawa ke Padang Gurun, berbahagialah karena kita masuk ke dalam daftar elitnya Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam Padang Gurun, ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau dia kasih tahu sama kita. Justru yang seperti saya katakan yang lalu, itu tempat di mana Tuhan bisa ngobrol secara banyak dan bisa mendapatkan atensi kita yang betul-betul hanya kepada Dia. Melanjutkan cerita saya yang dari awal, waktu akhirnya saya dikatakan oleh dokter bahwa kondisi saya sudah semakin drop, darah saya sudah semakin drop. Dokter katakan, Pak harus segera dites sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah pabriknya darah. Dan dia sudah curiga karena ini semua komponen darah sudah makin drop, dan setelah 2 minggu lebih tidak naik, dan ini sudah mencurigakan. Akhirnya dia katakan dia mau melakukan itu setelah tahun baru, karena dia mau liburan 2018 masuk ke 2019. Istri saya yang sudah lama punya usaha evakuasi medis ke Singapura, dia cukup kenal beberapa dokter di sana. Akhirnya dia putuskan untuk kami berangkat ke Singapura. Dan di akhir tahun 2018, kami berangkat ke sana untuk segera mendapatkan tes. Dan akhirnya tanggal 31 Desember, yang harusnya orang lagi senang-senang mau merayakan New Year, ya kita juga sempat sih lihat kembang api dan lain sebagainya di sana. Tapi di hari itu saya sempat dites bone marrow. Dites bone marrow atau sumsum tulang belakang itu prosedurnya nggak begitu lama, 10 menit, tapi sakit. Ketika jarumnya yang cukup besar itu masuk ke dalam daging, itu masih ada anestesi. Tapi ketika jarumnya menusuk yang namanya tulang, itu nggak ada anestesi. Jadi cukup ngilu lah waktu saat itu. Dan dokter katakan nanti kira-kira 2-3 hari hasil akan keluar. Jadi dia sudah set tanggalnya, tanggal 2 Januari kami harus kembali untuk mendapatkan hasilnya. Nah, saya adalah tipe hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk mengajar. Selama 20 tahun ini saya dikasih karunia mengajar, dan saya hampir nggak pernah atau bahkan jarang sekali dapat penglihatan, dapat mimpi dari Tuhan seperti itu. Tapi mulai tanggal 31 itu saya sudah mulai Tuhan berikan mimpi dan penglihatan dan visi yang sangat jelas, dan selalu kejadiannya jam 5 pagi. Dan saya sempat bertanya sama Tuhan, kenapa jam 5 pagi? Tuhan katakan, karena kamu bangun jam 6, biar kamu ingat dan kamu jurnalkan satu-satu. Dan akhirnya mulai saya jurnalkan satu-satu, dan pertama visi atau penglihatan pertama yang saya dapatkan dari Tuhan, di tanggal 31 menjelang masuk ke tahun baru, Tuhan datang di mimpi saya di jam 5 pagi, dan dia memberikan satu statement yang ada. Setelah itu waktu bangun ada rasa takut, tapi juga ada rasa yang terhibur. Dia katakan begini, I stop your leukemia. Itu kata-kata dia. Jadi waktu saya bangun, saya langsung berpikir bahwa nanti tanggal 2 waktu saya didiagnosa, saya akan dapat hasilnya, saya kena kanker darah. Tapi di satu sisi juga saya mengucap syukur karena Tuhan katakan dia udah stop, dia sudah berhentikan penyakitnya. Jadi saya percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi, saya percaya di proses ini ada maksud Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi itu yang terjadi. Dan akhirnya waktu singkat cerita, waktu di tanggal 2 waktu kami datang ke kantor dokternya, dan memang akhirnya di situ diberitahu oleh dia bahwa saya terkena yang namanya AML. AML adalah acute
myeloid leukemia. Saya sempat tanya sama dokter, berapa lama lagi umur saya atau betapa bahayanya atau apa ini maksudnya, stadium berapa gitu ya. Dia katakan kalau di kanker darah nggak ada stadiumnya. Dia katakan ada jenisnya. Dan jenis yang saya didiagnosakan pada hari itu adalah jenis yang paling ganas. Paling ganas. Saya sempat dengan istri saya mengatakan bahwa, dok, kami nggak ada asuransi untuk bisa cover pengobatan di Singapura. Jadi kami nggak mungkin juga mau melakukan treatmentnya di Mount Elizabeth karena kami tahu mahal sekali. Dia katakan, gimana kalau saya telepon teman saya yang ada di SGH, Singapore General Hospital. Itu seperti RSCM-nya di Jakarta, rumah sakit pemerintah yang jauh lebih murah, tapi juga rumah sakitnya baik sekali, bagus sekali, rumah sakit terlama, terbesar, alat-alat yang bagus ada di sana, dokter-dokter bagus juga ada di sana. Istri saya sempat bilang, bukannya sekarang rumah sakit itu sudah menutup diri untuk pasien-pasien di Indonesia, malahan mereka persulit karena mereka mau fokuskan untuk warga negara Singapura. Dia bilang betul, tapi saya punya teman ketua hematologi di sana, profesor doktor yang saya bisa telepon dan kamu bisa langsung datang. Perkenanan Tuhan sudah mulai terjadi dan waktu dia telepon di tanggal 2 Januari itu yang biasanya dokter pada liburan, dokternya ada. Dokternya angkat telepon, dia juga lagi praktek hari itu dan dia segera langsung katakan cepat kirim pasiennya ke situ. Jadi kami akhirnya berangkat ke sana. Sampai di sana kami diberitahu oleh dia bahwa penyakit saya ini berat dan saya harus segera mulai kemo dalam hitungan harian. Saya sempat tanya sama dokter berapa biayanya, dananya, dan kemudian saya katakan, dok, saya harus bawa anak saya pulang ke Indonesia karena anak saya yang kedua nih ikut dan dia harus pulang ke Indonesia, harus menghadapi UN, ujian nasional. Jadi dia katakan nggak apa-apa, kamu kalau mau pulang silahkan, kamu mau treatment di Jakarta silahkan, mau balik sini kamu sudah menjadi pasien saya. Kemudian kami juga tanya berapa ya dananya ya yang diperlukan. Dia beritahu angkanya dan kemudian waktu kami pulang ada dua hal yang saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya tidak akan minta sama manusia. Jadi makanya kalau saudara cek sosial media saya selalu bersih. Saya tidak pernah posting dan kasih kode di sosial media. Hamba Tuhan kalau sakit kasih kode di sosial media banyak, dana ngucur banyak. Saya bukan tipe begitu dan saya anjurkan semua hamba Tuhan tidak begitu. Kita harus berharap sama Tuhan, kita harus kasih tahu sama dunia bahwa kita punya ayah yang tak terbatas. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak ada asuransi yang bisa cover saya, tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya. Jadi ada banyak ratusan WhatsApp yang juga bertanya kepada saya nggak pernah balas. Dan saya bilang yang kedua, Tuhan, kalau Tuhan siapkan dananya, Tuhan akan siapkan yang terbaik. Dan saya udah tahu karakter papa saya di surga nih, kalau ngasih pasti pas-pasan, supaya iman kita terstimulasi. Makanya permintaan saya yang kedua adalah, Tuhan, kalau nanti Tuhan izinkan saya berobat di Singapura, kalau Tuhan kasih dananya, saya mau supaya saya juga tidak berhutang sama rumah sakit. Saya tahu Tuhan akan kasih pas-pasan, on time selalu, saya tahu itu. Saya nggak mau berhutang sama rumah sakit. Setiap kali ada tagihan, saya mau bayar. Tokoh-tokoh di firman Tuhan yang sangat luar biasa dibawa sama Tuhan, tokoh-tokoh yang hebat. Salah satunya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sosok di firman Tuhan yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ya, Lukas 3 ayat yang kedua, ayat sindiran sebenarnya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, bukan kepada imam besar. Ini sindiran. Anak Sakaria bukan di bait Allah, di padang gurun. Jadi firman Tuhan datang di padang gurun kepada orang-orang yang dibawa ke padang gurun. Jadi saya banyak dapat revelation, banyak dapat pewahyuan dari Tuhan di situ. Dan sekali lagi saya bangga. Saya sangat bangga karena ketika memperhatikan banyak tokoh-tokoh di firman Tuhan yang dibawa ke padang gurun, termasuk Musa, termasuk Yusuf, Abraham, Nuh, dan lain sebagainya. Dan bahkan Yesus pun dibawa ke padang gurun. Saya dan siapapun yang sedang menonton pada saat ini, ketika saudara ada di dalam padang gurun, saudara ada di dalam daftar elitnya Tuhan. Bertahanlah, Tuhan memberkati.